Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Fitri dengan NIM 06081182126009. Baiklah, di sini saya akan menyajikan video terkait tugas matematika diskrit. Materi yang saya gunakan adalah susunan pola. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu Profesor Dr. Zulkardi MIKOM MSI. Lalu Dr. Merian Sumayeka SPD MSc serta Ibu Ruth Helen Simarmarta SPD MPMAT MPD. Di sini saya telah menyajikan 3 soal terkait materi susunan pola yang akan dibagi menjadi 3 tingkatan soal, yaitu mudah, sedang, dan sulit. Baiklah, yang pertama itu sebuah toko es krim menjual 3 varian rasa, yaitu coklat, vanila, dan strawberry, yang dapat disajikan dalam cone dan juga cup, serta tersedia 2 jenis topping, yaitu saus coklat serta Oreo. Berapakah susunan es krim yang dapat terbentuk? Pada soal nomor 1 akan disajikan dalam bentuk diagram pohon. Lalu yang kedua, sebuah ekskul jurnalistik memiliki 7 anggota yang disimbolkan dengan A, B, C, D, E, F, dan G. Pembina ekskul akan membentuk tim untuk mengikuti lomba yang terdiri dari 3 orang siswa. Jika anggota A dan B tidak boleh berada dalam tim yang sama, tentukan semua susunan tim yang dapat dibentuk. Nah, untuk soal yang nomor 2 itu merupakan soal dengan tingkatan yang sedang. Lalu soal nomor 3 untuk soal tingkatan yang sulit, yaitu jika X berada di antara X itu lebih dari sama dengan 1000, serta X itu kurang dari sama dengan 4000. X merupakan bilangan yang habis dibagi 6, serta jumlah digit pertama dan digit terakhir X adalah 6. Bentuklah susunan bilangan yang dapat membentuk X. Baiklah, untuk penyelesaiannya, di sini untuk tingkatan yang mudah akan disajikan dalam diagram pohon. Yang pertama itu sudah ada gambar dari 3 varian es krimnya. Yang paling atas itu es krim coklat, lalu yang tengah itu ada es krim strawberry, dan yang terakhir itu ada es krim vanila. Lalu yang coklat akan dibentuk menjadi ke dalam corn dan juga cup. Selanjutnya yang dari es krim coklat corn itu akan terdapat 2 jenis lagi yang akan dibedakan menjadi coklat corn dengan topping saus coklat, lalu yang satunya dengan topping Oreo. Begitupun dengan es krim yang lainnya. Sehingga nantinya akan terbentuk 12 susunan es krim. Yang pertama itu es krim coklat dengan corn dan dengan topping saus coklat. Lalu yang kedua itu es krim coklat dengan corn dan dengan topping Oreo. Lalu yang ketiga itu es krim coklat dengan wadah cup. Untuk toppingnya itu saus coklat. Lalu yang keempat itu es krim coklat dengan menggunakan cup dan topping Oreo. Lalu yang kelima itu es krim strawberry dengan menggunakan corn dan toppingnya saus coklat. Lalu yang keenam itu es krim strawberry dengan menggunakan corn dan dengan topping Oreo. Lalu yang ketujuh itu es krim strawberry dengan menggunakan cup dan topping saus coklat. Lalu yang kedelapan itu es krim strawberry menggunakan cup dengan topping Oreo. Yang kesembilan es krim vanila dengan menggunakan cone dan menggunakan topping saus coklat. Lalu yang ke-10 es krim vanila dengan menggunakan cone dan topping Oreo. Lalu es krim yang ke-11 itu es krim vanila dengan menggunakan cup dan topping saus coklat. Lalu yang terakhir itu es krim vanila dengan menggunakan cup dan topping Oreo. Sehingga jika dijumlahkan maka akan terbentuk 12 susunan es krim. Oke, nomor 2 akan disajikan dalam bentuk tabel. Nomor 2 ini tadi merupakan soal dengan tingkatan yang sedang. Kan sebelumnya diketahui bahwa di dalam jurnalistik itu memiliki 7 anggota, yaitu A, B, C, D, E,
F, dan juga G. Di soalnya juga dikasih tahu kalau misalkan akan dibentuk sebuah tim yang terdiri dari 3 anggota, dan di mana A dan B itu tidak boleh berada dalam tim yang sama. Sehingga jika kita menggunakan tabel, maka kita akan mendapatkan 30 susunan tim. Yaitu yang pertama itu ACD, lalu yang kedua ACE, yang ketiga ACF, yang keempat itu ACG, yang kelima ADE, yang keenam ADF, yang ketujuh ADG, yang kedelapan itu AEF, yang kesembilan AEG, 10 AFG, 11 BCD, 12 BCE, 13 BCF, 14 BCG, 15 BCD, 16 BDF, 17 BDG, 18 BEF, 19 BEG, 20 BFG, 21 CDE, 22 CDF, 23 CDG, 24 CD, CEF, 25 CEG, 26 CFG, 27 DEF, 28 DEG, 29 DFG, serta yang terakhir DFG. Bisa dilihat kalau misalkan tidak ada tim yang merupakan gabungan dari A dan B. Lalu kita juga akan membuktikannya menggunakan rumus kombinasi. Yang pertama itu kita menghitung dulu kombinasi tanpa syarat. Karena kita tahu anggotanya tadi berjumlah 7 dan akan dibentuk tim dengan 3 anggota, maka kita akan mencari kombinasi 7,3. Baiklah, di sini Em, yang di atas atau pembilang merupakan jumlah keseluruhannya yang dinyatakan dalam 7 faktorial. Lalu yang di bawahnya itu 3 faktorial merupakan tim yang akan dibentuk. Lalu di sebelahnya itu merupakan selisih dari jumlah keseluruhan dengan yang akan dibentuk, yaitu 7 dikurang 3 faktorial. Sehingga didapatkan 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 faktorial. 7 faktorialnya kita sederhanakan menjadi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Lalu yang di bawahnya 3 dikali 2 dikali 1 dikali 4 faktorial. Untuk 4 faktorialnya dapat kita langsung bagikan saja. Lalu untuk karena 3 dikali 2 dikali 1 itu 6. Lalu bisa kita bagikan juga dengan pembilangnya, karena di sini pembilangnya ada 6. Jadi bisa langsung kita kali 7 dikali 5, sehingga hasilnya 35. Lalu yang kedua itu menghitung kombinasi jika A dan B berada pada satu tim. Karena A dan B berada pada satu tim, sehingga kita hanya perlu mencari satu orang lagi untuk mengisi tim tersebut. Sehingga kita akan menggunakan kombinasi 5 kombinasi 1. Sama seperti sebelumnya, sehingga kita dapatkan 5 faktorial per 1 faktorial dikali 4 faktorial. Lalu kita sederhanakan menjadi 5 dikali 4 faktorial per 1 dikali 4 faktorial. Karena 4 faktorial dapat membagi 4 faktorial, sehingga bisa langsung saja 5 dibagi 1 yaitu 5. Lalu langkah ketiga itu kita mengurangkan hasil pada langkah pertama dan langkah kedua. Karena kita akan mencari di mana tim tersebut tidak memuat anggota A dan B berada dalam tim yang sama. Sehingga 35 dikurang 5 sama dengan 30 susunan tim. Jadi hasil yang menggunakan rumus kombinasi akan sama hasilnya dengan menggunakan tabel yang telah kita cari sebelumnya, yaitu akan membentuk 30 susunan tim. Baiklah, selanjutnya untuk soal nomor 3. Oke, em, untuk soal nomor 3 merupakan soal dengan tingkat yang sulit, yang mana nantinya akan disajikan dalam bentuk list. Oke, yang pertama itu kita harus menentukan dulu digit pertama dan digit terakhir X. Karena X itu berada di antara 1000 sampai dengan 4000, sehingga X merupakan bilangan ribuan yang akan
dibentuk oleh 4 angka. Di sini kita akan simbolkan dengan A, B, C, D. Pada soal dikasih tahu kalau misalkan jumlah digit pertama atau A dan digit terakhir atau D akan berjumlah 6. Oke, maka selanjutnya kita akan bentuk bilangan berapa saja yang dapat membentuk angka 6 tersebut. Yang pertama itu kita gunakan untuk AD-nya itu adalah 0 dan 6. Karena kita tahu kalau misalkan 0 ditambah 6 itu 6. Lalu selanjutnya itu 1 dan 5. Selanjutnya yang ketiga ada 2 ditambah 4. Lalu yang keempat itu 3 dan 3. Yang kelima itu 4 dan 2. Yang keenam 5 dan 1. Dan yang terakhir itu 6 dan 0. Jadi untuk membentuk jumlah 6 tadi, kita akan mendapatkan 7 susunan bilangan. Tapi kita harus ingat lagi, karena tadi X itu berada di antara 1000 sampai dengan 400, serta habis dibagi 6, artinya digit terakhir dari X tersebut kan harus genap. Sehingga yang memenuhi syarat itu adalah untuk yang awalan 2 dan akhiran 4. Kenapa yang 6 lainnya itu tidak memenuhi syarat? Untuk yang pertama itu, untuk yang 0 dan 6, itu karena depannya 0, sehingga dia kurang dari 1000. Nah, sedangkan X tadi itu, X lebih dari sama dengan 1000 kan. Jadi harus di atas 1000 atau minimal 1000. Jadi 0 sama 6 itu tidak memenuhi syarat. Lalu yang 1 dan 5, itu kan 5 di akhir merupakan bilangan ganjil. Kita tahu kalau misalkan kelipatan 6 itu akan selalu bernilai genap. Sehingga untuk yang belakangnya berangka ganjil seperti 5, 3, 1 itu tidak memenuhi syarat. Lalu untuk yang 4 dan 2 itu karena X itu kurang dari sama dengan 4000, yang artinya kemungkinan nilai terbesar X itu adalah 4000, sedangkan 4 dan berakhiran 2 itu di atas 4000 sehingga dia juga tidak memenuhi syarat. Begitupun yang 5 dan 1 karena tadi merupakan berakhiran ganjil, serta yang berawalan 6 dan berakhiran 0, karena 6000 itu berada di atas 4000. Oke, selanjutnya setelah mendapatkan 2 digit pertama tadi, kita akan menentukan digit kedua dan digit ketiga. Syarat suatu bilangan dapat habis dibagi 6 itu ketika jumlah dari seluruh bilangannya akan habis dibagi 3. Karena ini merupakan ribuan, maka ketika suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempatnya dijumlahkan, maka harus habis dibagi dengan 3. Karena A plus D atau digit pertama dan digit keempat tadi itu habis dibagi, merupakan nilai 6 yang artinya habis dibagi 3, artinya B plus C harus merupakan bilangan yang habis dibagi 3 juga. Oke, untuk bilangan yang habis dibagi 3, di sini sudah kita list terdapat 34 bilangan, yaitu 0 ditambah 0, 0 ditambah 3, 0 ditambah 6, 0 ditambah 9, 1 ditambah 2, 1 ditambah 5, 1 ditambah 8, 2 ditambah 1, 2 tambah 4, 2 tambah 7, 3 tambah 0, 3 tambah 3, 3 ditambah 6, 3 ditambah 9, 4 ditambah 2, 4 ditambah 5, 4 tambah 8, 5 tambah 1, 5 tambah 4, 5 tambah 3, 6 tambah 0, 6 tambah 3, 6 tambah 6, 6 tambah 9, 7 tambah 2, 7 tambah 5, 7 tambah 8, 8 tambah 1, 8 tambah 4, 8 tambah 7, 9 tambah 0, 9 tambah 3, 9 tambah 6, dan yang terakhir itu 9 ditambah 9. Setelah kita dapatkan digit keduanya untuk nilai B dan C-nya, selanjutnya kita akan gabungkan dengan 2 digit yang telah kita dapatkan sebelumnya pada langkah pertama. Setelah menggabungkan digit yang kita dapatkan pada langkah pertama dan langkah kedua, sehingga kita mendapatkan 34 susunan bilangan yang dapat memenuhi syarat untuk membentuk bilangan X, yaitu
2004, 2034, 2064, 2094, 2124, 2154, 2184, 2214, 2244, 2274, 2304, 2334, 2364, 2394, 2424, 2454, 2484, 2514, 2544, 2574, 2604, 2634, 2664, 2694, 2724, 2754, 2784, 2814, 2844, 2874, 2904, 2934, 2964, dan yang terakhir 2994. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila terjadi kesalahan atas ucapan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.